boleh ngobrol sebentar? Kalimat yang kelihatannya simpel, tapi kok sering banget bikin jantung kita deg-degan ya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas gimana caranya mengubah momen yang penuh kecemasan ini jadi sebuah peluang buat kita bertumbuh. Coba deh ingat-ingat lagi, pernah nggak sih ngerasa tegang, takut, atau malah ragu-ragu banget sebelum harus ngomongin sesuatu yang ya agak nggak enak? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Emosi kayak gini tuh wajar, tapi bukan berarti kita nggak bisa mengelolanya. Gini, menguasai seni percakapan sulit itu bukan sekedar skill basa-basi loh, tapi ini adalah fondasi. Kualitas hubungan kita di kantor, kemampuan kita buat mencegah masalah kecil jadi kebakaran besar, dan bahkan kinerja tim, semuanya bergantung pada seberapa jago kita menavigasi obrolan-obrolan kayak gini. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah mengubah cara kita melihat percakapan ini. Ini bukan medan perang, tapi ini adalah jembatan. Poin paling krusialnya tuh di sini. Lupakan soal cari siapa yang salah. Tujuannya itu bukan buat ngebuktiin siapa yang benar, tapi buat sama-sama paham situasinya dan cari jalan keluar bareng-bareng. Nah, pergeseran pola pikir sekecil ini bisa mengubah segalanya. Sebelum kita ngomongin tekniknya, kita perlu bangun landasan yang kokoh dulu. Ada 7 prinsip, anggap aja 7 pilar mindset yang harus kita pegang erat-erat sebelum memulai percakapan apapun. Prinsip pertama, confidence atau keyakinan. Ini bukan soal sombong ya, tapi tentang yakin kalau obrolan ini punya tujuan yang baik. Kalau kita tunda-tunda terus, masalahnya cuma bakal makin besar. Jadi, mulailah dengan keyakinan kalau hasil yang positif itu sangat mungkin dicapai. Selanjutnya, clarity atau kejelasan. Please, hindari kalimat yang abu-abu atau main asumsi. Gunakan data dan fakta. Contohnya nih, jangan bilang, kinerjamu menurun. Tapi coba deh bilang, dalam 3 minggu terakhir, target penjualanmu belum tercapai. Jauh lebih spesifik dan objektif kan? Ketiga, compassion atau belas kasih. Ini adalah kemampuan kita buat mencoba ngerti dari sudut pandang mereka. Penting nih, ini bukan berarti kita harus setuju sama mereka ya, tapi kita mengakui kalau perasaan mereka itu valid. Dengerin dengan tulus, jangan sambil nyusun bantahan di dalam kepala. Nah, prinsip keempat ini powerful banget. Curiosity atau rasa ingin tahu. Coba ganti kalimat tuduhan jadi pertanyaan. Daripada bilang, kenapa sih kamu telat terus? Coba ganti jadi, kayaknya lagi ada tantangan ya akhir-akhir ini. Ada yang bisa diceritain? Ini langsung mengubah suasana dari konfrontasi jadi kolaborasi. Kelima, kompromi. Begitu masalahnya udah sama-sama dipahami, langsung alihkan fokus ke solusi. Apa nih jalan tengah yang bisa kita capai? Langkah konkret apa yang bisa diambil bareng-bareng? Ingat, tujuannya itu kemajuan, bukan kemenangan sepihak. Pilar keenam adalah kredibilitas. Ini nyambung banget sama prinsip kejelasan tadi. Waktu kita ngomong berdasarkan data, jujur, dan konsisten, kepercayaan itu bakal terbangun dengan sendirinya. Tanpa kepercayaan, percakapan sesulit apapun nggak akan pernah produktif. Dan yang terakhir, courage atau keberanian. Jujur aja, kadang hal yang paling susah itu justru buat memulai obrolannya. Keberanian itu artinya kita nggak diem cuma buat menghindari rasa nggak nyaman, tapi berani menyampaikan apa yang harus disampaikan, tentunya dengan cara yang tetap menghargai orang lain. Oke, fondasi mindsetnya udah kita pegang. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Ada sebuah formula 5 langkah yang dirancang khusus supaya nggak memicu respons defensif atau mode menyerang dari otak lawan bicara kita. Urutan ini krusial banget ya, nggak boleh dibolak-balik. Kita mulai dengan fakta untuk menenangkan bagian otak yang suka panik, lalu kita kasih empati untuk bangun koneksi. Disusul pertanyaan untuk memancing refleksi, bukan pertahanan. Baru deh setelah itu kita ngomongin solusi dan ditutup dengan menetapkan batasan yang jelas. Tentu aja, teori doang nggak cukup. Yuk kita lihat gimana formula ini bekerja dalam sebuah skenario yang mungkin sering banget kita temui di dunia kerja. Coba bayangkan Anda seorang manajer. Salah satu anggota tim Anda yang biasanya oke banget kerjanya, akhir-akhir ini performanya kok menurun, dia jadi sering telat dan targetnya nggak kecapai. Gimana cara Anda memulai obrolannya? Langkah pertama, sampaikan fakta. Coba perhatikan deh, kalimat ini netral banget. Nggak ada penilaian, nggak ada tuduhan kayak, kamu malas. Ini cuma data mentah yang nggak bisa didebat, jadi otak lawan bicara kita bakal lebih tenang. Langkah kedua, tunjukkan empati. Satu kalimat ini aja udah bisa membuka pintu. Ini menunjukkan kalau Anda melihat dia sebagai manusia, bukan sekedar mesin produktivitas. Ini sinyal kalau Anda peduli dan pengen ngerti, bukan menghakimi.
Nah, ini dia kekuatan dari pertanyaan terbuka. Dengan bertanya, menurutmu, Anda seolah-olah ngasih kendali lagi ke dia. Anda mengundangnya untuk refleksi dan cerita dari sudut pandangnya yang mungkin nggak pernah kita tahu sebelumnya. Setelah situasinya lebih jelas, langsung ajak ngobrolin solusi. Perhatiin kata kuncinya di sini, kita. Ini menunjukkan kolaborasi. Anda nggak mendikte solusinya, tapi menawarkannya sebagai pilihan buat didiskusikan bareng-bareng. Fokusnya adalah maju ke depan. Dan yang terakhir, keberanian. Setelah menawarkan bantuan, penting banget untuk menetapkan batasan yang jelas dan konsekuensi yang logis. Ini disampaikan bukan sebagai ancaman ya, tapi sebagai informasi yang transparan, biar hubungan kerja tetap profesional. Jadi, apa sih hasil akhirnya kalau kita melakukan semua ini dengan benar? Kita nggak cuma menyelesaikan masalah loh, kita juga mengubah potensi konflik jadi sebuah koneksi yang justru lebih kuat dari sebelumnya. Nah, ini dia rangkuman dari seluruh pergeseran pola pikir yang kita bahas. Dari yang tadinya nyalahin orang, jadi cari solusi. Dari yang tadinya meledak-ledak, jadi mengelola emosi. Dan yang paling penting, dari melihat obrolan sulit sebagai ancaman, menjadi sebuah peluang emas untuk memperkuat hubungan dan kepercayaan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Lain kali Anda menghadapi percakapan yang sulit, coba tanyakan ke diri sendiri. Kalau saya bisa mendekatinya dengan tenang, dengan rasa ingin tahu dan niat yang baik, kira-kira apa ya yang bakal berubah? Baik buat saya, buat lawan bicara saya, dan buat hubungan kami ke depannya.